Halo Sobat Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu penuh kebahagiaan. Hari ini, kita sesi general reading lagi dengan tema, siapakah orang yang nantinya ditakdirkan semesta menemanimu hingga akhir hayat? Sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali, ini hanyalah sekedar memberikan perspektif saja, bukanlah suatu kepastian mutlak. Baik, di hadapan kita terdapat 3 file. Silakan pilih satu di antaranya, atau mungkin kalian ingin memilih ketiganya. Ingatlah, gunakan intuisi kalian untuk membimbing pilihan. Mari kita mulai petualangan hari ini, dan temukan siapa yang mungkin akan menjadi pasangan hidup terakhir kalian. Untukmu yang pilih file pertama. Di sini ada kartu roda keberuntungan. Berikutnya ada kartu 1 koin. Dilanjut dengan kartu 7 cawan. Kemudian ada kartu desan. Juga ada kartu 6 pedang. Dan diakhiri dengan kartu ratu pedang. Baik, mari kita bahas. Pertama kali, mari kita lihat ciri-ciri dan karakternya. Tampaknya orang yang mungkin akan menemanimu hingga akhir hayat memiliki sifat yang penuh keberuntungan dan optimisme. Seperti roda keberuntungan yang selalu berputar. Kartu 1 koin menunjukkan kestabilan finansial dan rasa tanggung jawab dalam hubungan. Namun, ada juga unsur kehati-hatian yang tercermin dari kartu 7 cawan, menandakan bahwa orang ini cenderung bijaksana dalam membuat keputusan. Kehangatan dan kebahagiaan dalam hubungan tercermin dari kartu desan, yang bisa menjadi indikasi keceriaan dan kecerahan dalam kehidupan bersama. Meski begitu, kebijaksanaan dan kewaspadaan perlu dijaga, seperti yang tercermin dari kartu 6 pedang, yang menunjukkan perlunya komunikasi yang jelas dan pemahaman dalam mengatasi rintangan. Terakhir, kartu ratu pedang menandakan sosok yang kuat, cerdas, dan tegas, yang dapat menjadi pendukung dan pelindung dalam hubungan. Kemudian jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, mari kita lihat di kartu-kartu berikutnya. Di sini ada kartu 2 koin. Kemudian ada kartu pesulap. Dilanjut ada kartu pertapa. Dan diakhiri dengan kartu 10 koin. Mari kita bahas. Dengan melihat kartu-kartu tersebut, tampaknya terdapat indikasi bahwa hubungan ini cenderung lebih berfokus pada orang yang sudah lama dikenal. Kartu pertapa menunjukkan adanya kesabaran dan proses pertumbuhan yang seringkali terjadi dalam hubungan jangka panjang. Selain itu, kestabilan dan keberlimpahan yang diindikasikan oleh kartu 10 koin bisa menjadi hasil dari investasi waktu dan usaha yang telah dilakukan bersama selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, keajaiban dan transformasi yang ditunjukkan oleh kartu pesulap juga membuka kemungkinan adanya perkembangan positif dalam hubungan, terlepas apakah itu orang baru atau orang lama. Dan jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin berzodiak Libra atau Gemini karena menunjukkan keseimbangan. Scorpio atau Pisces bisa terlihat dari unsur keajaiban dalam kartu. Sifat sabar dan pertumbuhan dari kartu pertapa mungkin terkait dengan Capricorn atau Virgo. Stabilitas mewakili Taurus atau Virgo. Sagittarius terhubung dengan kartu roda keberuntungan dan kartu 1 koin. Sementara Cancer atau Leo muncul dari kartu 7 cawan dan kartu desan. 6 pedang mencerminkan kebijaksanaan dan pemahaman, bisa terkait dengan Aquarius atau Libra. Terakhir, sifat pintar dan bijak dari kartu ratu pedang menunjukkan keterkaitan dengan Gemini atau Aquarius. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial nama mereka, kemungkinan ada yang berinisial Y. Kemudian ada F. Lalu ada U. Ada juga inisialnya G. Kemudian inisial L. Dan ada juga inisial P. Namun perlu diingat, ini hanyalah gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file pertama, orang yang akan menjadi pasangan terakhirmu adalah
Sosok yang membawa energi keseimbangan, keberuntungan, dan kebijaksanaan. Mungkin orang tersebut adalah orang yang sudah lama dikenal, dengan hubungan yang telah melewati proses pertumbuhan, dan memiliki fondasi yang kuat. Meskipun demikian, kartu-kartu juga memberikan petunjuk bahwa terbuka kemungkinan adanya perkembangan positif atau keajaiban dalam hubungan ini, baik dari orang baru atau lama. Kesimpulannya, pasangan ini dapat membawa stabilitas, keberlimpahan, dan kebahagiaan dalam perjalanan hidupmu hingga akhir hayat. Ingatlah, ini hanyalah pandangan subjektif dan tidak ada kepastian mutlak, namun dapat menjadi panduan dan inspirasi dalam menjalani petualangan cinta hidupmu. Baik Sobat Scorpio, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file kedua. Di sini ada kartu The Lovers. Berikutnya ada kartu 3 tongkat. Dilanjut dengan kartu kematian. Kemudian ada kartu 8 tongkat. Juga ada kartu 1 tongkat. Dan diakhiri dengan kartu pembantu pedang. Baik, mari kita bahas. Dari energinya, tampaknya orang yang mungkin akan menemanimu hingga akhir hayat, memiliki hubungan yang berlandaskan cinta dan kedalaman emosional, seperti yang terlihat dari kartu The Lovers. Ada kerjasama yang solid dan visi bersama, sebagaimana ditunjukkan oleh kartu 3 tongkat, menandakan hubungan yang memiliki fondasi yang kuat. Namun, kehadiran kartu kematian mengisyaratkan akan adanya perubahan besar, mungkin transformasi mendalam atau perubahan fase hidup yang signifikan. Meski menghadapi tantangan, kartu 8 tongkat menunjukkan semangat untuk bersama-sama mengatasi hal ini. Kartu 1 tongkat mencerminkan tekad dalam mencapai tujuan bersama. Terakhir, kartu pembantu pedang menandakan adanya dukungan dan kebijaksanaan untuk mengatasi hambatan bersama-sama. Kemudian jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, mari kita lihat di kartu-kartu berikutnya. Di sini ada kartu pembantu koin. Kemudian ada kartu 10 cawan. Dilanjut ada kartu desan. Dan diakhiri dengan kartu 5 tongkat. Mari kita bahas. Jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, terdapat indikasi bahwa energi hubungan ini lebih dominan pada orang baru. Kartu pembantu koin mencerminkan dukungan dan kerjasama yang mungkin berasal dari orang baru dalam kehidupanmu. Kartu 10 cawan menggambarkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan yang mungkin baru terbentuk. Desan menunjukkan momen-momen ceria yang bisa muncul dari orang baru dalam hidupmu. Meskipun ada potensi konflik dalam kartu 5 tongkat, energi positif yang didukung oleh kartu-kartu sebelumnya menunjukkan bahwa orang baru memiliki peran yang kuat dalam dinamika hubungan ini. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, ada energi dari Virgo yang membantu, kelembutan Cancer, dan keoptimisan serta kehangatan Leo dalam hubungan ini. Meski tidak pasti, namun terlihat ada representasi dari zodiak tersebut. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial nama mereka, kemungkinan ada yang berinisial L. Kemudian ada I, lalu ada J, ada juga inisialnya A, kemudian inisial N, dan ada juga inisial Q. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, orang yang akan menjadi pasangan terakhirmu, mungkin akan membawa hubungan yang didasarkan pada cinta, kedalaman emosional, dan kerjasama yang solid. Kartu-kartu menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dan tantangan, tetapi juga dukungan serta kebahagiaan dalam dinamika hubungan ini. Energi hubungan lebih dominan pada orang baru yang membawa pengaruh positif dan keceriaan. Kesimpulannya, pasangan ini mungkin membawa perubahan positif, dukungan, dan kebahagiaan dalam perjalanan hidupmu, dengan kemungkinan adanya pengaruh dari orang baru yang membawa warna baru dalam kisah cintamu. Ingatlah, ini hanya pandangan subjektif dan inspiratif, tanpa kepastian mutlak, namun dapat menjadi panduan untuk memahami dinamika hubungan di masa depan. Baik Sobat Scorpio, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file ketiga, di sini ada kartu The Devil. Berikutnya ada kartu Raja Koin, dilanjut dengan kartu Raja Pedang. Kemudian ada kartu 10 pedang.
Juga ada kartu 8 pedang. Dan diakhiri dengan kartu kaisar. Baik, mari kita bahas. Jika kita melihat ciri-ciri dan karakternya, orang yang mungkin akan menjadi pasangan terakhirmu adalah seseorang yang terlibat dalam dinamika hubungan yang kompleks dan penuh tantangan. Seperti yang tergambar dari kartu The Devil, ada kemungkinan orang ini akan memiliki fokus pada aspek finansial atau materi yang tercermin dari kehadiran kartu Raja Koin. Sifat tegas, analitis, dan kecerdasan yang kuat dapat menjadi ciri-cirinya, sebagaimana diindikasikan oleh kartu Raja Pedang. 10 pedang menunjukkan adanya potensi perubahan besar atau akhir suatu fase dalam hubungan. Sementara 8 pedang menggambarkan situasi yang mungkin dipenuhi dengan keterbatasan atau ketidakjelasan. Dengan kartu kaisar sebagai akhir, tampak adanya potensi kepemimpinan dan stabilitas dalam hubungan tersebut. Dalam keseluruhan, karakternya mencerminkan pasangan yang siap menghadapi tantangan kompleks, dengan perhatian pada aspek finansial atau materi, serta memiliki sifat tegas dan stabil dalam menjalani perjalanan cinta yang mungkin penuh dengan dinamika yang mendalam. Kemudian jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, mari kita lihat di kartu-kartu berikutnya. Di sini ada kartu 4 koin. Kemudian ada kartu pembantu tongkat. Dilanjut ada kartu manusia tergantung. Dan diakhiri dengan kartu 4 pedang. Mari kita bahas. Dilihat dari kartu-kartu tersebut, tampaknya energi orang baru memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam hubungan ini. Kartu pembantu tongkat menunjukkan adanya dukungan yang mungkin berasal dari orang baru. Sementara kartu manusia tergantung menandakan potensi adanya hubungan yang baru terbentuk yang mungkin membawa perasaan keterikatan atau ketergantungan. Meskipun adanya kartu 4 koin yang menunjukkan tantangan dalam berbagi atau membuka diri, kemungkinan besar energi orang baru lebih mendominasi dinamika hubungan ini. Tantangan dan kebijaksanaan yang dibawa oleh orang lama dapat tetap memegang peran penting, tetapi tidak sekuat pengaruh energi dari orang baru. Dilihat dari energi zodiaknya, orang ini mungkin mewakili berbagai zodiak. Terdapat nuansa Capricorn atau Taurus dengan fokus pada materi. Kemudian, terlihat semangat dan eksplorasi yang bisa terkait dengan Sagittarius atau Gemini. Selanjutnya, kecenderungan pada keinginan material yang juga bisa merujuk pada Capricorn atau Taurus. Selain itu, kecerdasan dan analisis dapat muncul dari energi Aquarius atau Gemini. Potensi keterbatasan bisa berasal dari zodiak Libra. Akhirnya, energi Aries dapat tercermin dari kartu terakhir. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial nama mereka, kemungkinan ada yang berinisial Z, kemudian ada X. Lalu ada E, ada juga inisialnya S, kemudian inisial T, dan ada juga inisial M. Jadi, untukmu yang pilih file ketiga, orang yang akan menjadi pasangan terakhirmu adalah seseorang dengan dinamika hubungan yang kompleks. Energi zodiak menunjukkan potensi keterlibatan berbagai karakter zodiak, menciptakan kombinasi yang beragam. Terlihat sikap enggan untuk berbagi, semangat eksplorasi, dan kecenderungan pada materi dalam dinamika hubungan ini. Meski adanya potensi konflik atau keterbatasan, kebijaksanaan dan dukungan tampaknya dapat membantu mengatasi berbagai tantangan. Kesimpulannya, orang ini mungkin membawa pengalaman yang mendalam dan beragam dalam perjalanan hidupmu, menciptakan kisah cinta yang penuh dengan dinamika, tantangan, dan pertumbuhan bersama. Ingatlah, ini hanyalah interpretasi subjektif dan inspiratif, bukan ramalan mutlak. Dalam petualangan membaca tarot hari ini, kita telah menjelajahi 3 pilihan file, masing-masing membawa gambaran unik tentang siapakah yang mungkin akan menjadi pasangan terakhir dalam hidupmu. Setiap file membawa energi dan simbol yang berbeda, dari karakteristik dan dinamika hubungan hingga potensi tantangan dan kebahagiaan. Ingatlah, tarot adalah alat interpretatif dan bukan suatu ramalan pasti. Semua ini adalah perspektif yang dapat menjadi panduan atau inspirasi dalam menghadapi perjalanan cinta dan kehidupan.
Setiap orang memiliki kisah uniknya sendiri, dan tarot hanya memberikan gambaran subjektif. Teruslah menjalani hidup dengan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, dan semoga cinta dan kebahagiaan selalu menyertaimu.